Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tad'alu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wa ba'du, wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sampaikan syukur semata hanya untuk Allah Ta'ala yang teriring doa salawat salam untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama yang kita kaji kesempatan kali ini masih melanjutkan mengenal macam-macam tauhid, perbuatan yang melampaui batas, apalagi nabrak kepada ketetapan hukum Allah yang para nabi, para rasul diutus membimbing kepada umat, mengajak kepada umat, ayo yang disembah, diibadahi Allah saja, cara yang dipakai cara Allah saja, maka diturunkan kitab, diutus rasul menuntun cara beribadah. Rahmat yang diharapkan hanya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah saja, dan jauhi tauhid, pihak-pihak yang diibadai selain Allah, tauhid tinggalkan. Sudah ada beberapa nomor telah kita pelajari macam-macam jari tauhid. Yang pertama, setan. Makna bahasa jauh dari kebenaran, yang mengajak menghamba kepada selain Allah, setan jenis jin maupun setan jenis manusia. Yang kedua, hakim yang mengubah-ubah hukum Allah. Itu juga masuk kepada paket yang ketiga, jenis yang ketiga. Ketika menghukumi masalah juga tidak menggunakan hukum yang Allah turunkan, padahal hukum itu milik Allah. Manusia harus menyesuaikan. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Makanya orang diangkat menjadi hakim kok berani merubah-rubah. Ini jelas dia masuk wilayah tauhid, orang yang melampaui batas. Ketika dia memutuskan juga enggak memakai hukum yang Allah turunkan, juga masuk pada wilayah maknanya dari tauhid. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu makhluk yang iddia, ngaku-ngaku dia punya ilmu gaib, aslinya tidak punya, lalu mengatakan saya punya.
aslinya tidak tahu, lalu dia mengatakan saya tahu, padahal Allah mengatakan tidak tahu. Yang tahu itu adalah hanya Allah, karena Al-Alim, zat yang maha tahu. Nah, orang yang ngaku-ngaku katanya punya ilmu gaib, dia juga masuk pada cakupan makna dari tauhid. Gaib itu apa? Gaib itu adalah ada, cuma indera makhluk tidak mampu menjangkau, dipandang tidak tampak, didengar tidak terdengar, dirasa tidak terasa, entah dicek pakai hidung atau pakai kulit. Kemudian perlu diyakini itu ada dari mana? Jawabnya dari berita yang Allah turunkan. Karena diantara bentuk iman adalah iman kepada yang gaib. Karena manusia dicipta itu berjodoh, semisal hidup, mati, kaya, miskin, pagi, sore, termasuk berjodoh, ada awal, ada akhir. Yang sedang kita alami sekarang itu masuk pada wilayah awal, sementara yang akhir kita belum tahu. Awal diketahui karena memang sedang dilalui. Lahir, diberi mata, diberi telinga, diberi indera, bisa membuktikan. Itu masuk pada wilayah awal. Wilayah yang akhir belum tahu. Awal akhir itu tidak bisa dipisah. Semisal bernafas, menghirup, menghembus, bisa dipisah enggak? Bernafas, menghirup, menghembus, enggak bisa. Itu tuntutan apapun, ada menghirup, menghembus, ada awal, ada akhir. Awal bisa dibuktikan, akhirnya yang mana? Nah, untuk mengetahui yang akhir, Allah memberitahu yang akhir nanti modelnya begini, 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 begini. Nah, begitu. Untuk itu diketahui menggunakan wahyu. Untuk mengetahui yang gaib akan terjadi begini-begini, itu menggunakan wahyu. Dan fitrah manusia mengakui adanya Allah, zat yang maha tahu. Fitrah manusia mengakui Allah itu zat yang maha tahu. Itu sudah gawani siapapun orangnya. Ketika manusia tidak bisa mengungkap, lalu ada yang mengatakan nanti akan begini, dan ternyata terbukti. Loh, itu kalau bukan wahyu gak mungkin. Itu tuntutan fitrah. Bila orang itu sadar dengan fitrahnya, dia nanti akan masuk Islam. Contoh, Sofwan bin Umayyah bin Khalaf, permusuhannya kepada Islam pol. Dia kerjasama dengan saudara sepupunya, kalau tidak salah, Nyango Madinah Muhammad Patenono. Dia punya halangan, kurang lebih biayani. Ya tak biayani. Lah aku nak ngomah ya entuk tanggungan, tak tinggal lunga sing ngopeni sapa? Tak openane. Ya wis lek ngono aku tak budal. Sampai di Madinah ketemu Nabi SAW, ditanya, "Kenapa kamu ke sini?" Ingin menjenguk A, menjenguk B. Masa langsung ditohok begitu.
bukankah kamu di Mekah di tempat begini ngobrol dengan Sofwan bin Umayyah bin Khalaf begini. Akhirnya dia maklongo. Napa maklongo nih? Loh, kok tahu? Ini kalau tidak dari Allah gak mungkin. Kok tahu? Kalau tidak dari Allah gak mungkin. Itu namanya maklongo, terbuka, hanya masuk Islam. Ini memberitahu kepada kita bahasanya fitrah manusia itu mengakui adanya Allah dan tunduk. Ini gawan bayi, bekal asli. Semisal gula itu manis, itu fitrah, gawan bayi. Senada dengan itu manusia mengakui Allah itu fitrah, gawan bayi. Allah itu maha tahu, manusia itu mengakui siapapun orangnya. Kenapa? Itu fitrah, gawan bayi. Makanya dia mengatakan, ini kalau tidak dari wahyu gak mungkin Muhammad tahu. Akhirnya dia masuk Islam. Dan yang seperti itu tuh terlalu sering terjadi. Siapapun bisa membuktikan. Itulah pentingnya Nabi berdakwah membawa mukjizat, semisal bulan terbelah. Itu sampai orang super kufur itu mengakui, ini kalau tidak dari Allah tidak mungkin. Loh, kenapa mereka yang sudah tahu kok nggak berbondong-bondong masuk Islam? Napa sebabnya? Cocok dengan fitrahnya itu. Jawabnya, orang semisal Abu Jahal yang tahu persis fitrahnya mengakui Muhammad itu bener, tapi nyapa nggak ikut? Jawabnya, terlalu kuat fanatik golongan. Lah aku ditugasi memperjuangkan Bani Abdi Syamsin, nggak boleh kalah karo margane Muhammad Bani Hashim. Apabila kami kalah, saya siap berjuang. Di situ bentuk kalahnya apa? Ketika dua suku itu berlomba terus pengen menang pengaruh di masyarakat, Bani Hashim mengatakan, dari kami punya nabimu sopo, kalah mereka. Omongan seperti itu mereka tuh yakin bahwa nabi kita itu betul-betul nabi. Makanya Bani Hashim mengatakan, dari kami punya nabimu sopo. Cep klekep mereka, terbungkam 1000 bahasa, gak punya alasan untuk menolak karena cocok dengan fitrahnya. Hasabnya sekarang yang ngomong, demi Allah saya memerangi. Jadi memeranginya mereka itu bukan karena mereka nggak tahu, hasab. Kenapa kami kalah? Tidak Islamnya Yahudi Nasrani sama kan, hasad kan. Sementara Yahudi kepada Nabi kita itu tahu persis seperti orang tahu kepada anaknya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sapa wong tua yang nggak kenal kepada anaknya? Kenal betul, itu Nabi betul itu. Termasuk dari tandanya mereka sudah baca kitab. Tapi kenapa kok nggak beriman? Hama hasad. Kenapa ya Nabi itu kok nggak dari kami, kok dari Arab? Kami akan memerangi. Sama. Iblis dulu kan juga sama. Kenapa tidak hormat kepada Nabi Adam? Padahal Iblis mengakui tentang kedudukan Allah. Sama juga hasad. Jadi di situ Allah zat yang maha tahu, termasuk tahu yang gaib. Ini fitrah manusia mengakui. Makanya iman kepada gaib itu adalah tuntutan fitrah. Makanya kalau ada perkara gaib lalu dituruni wahyu, mereka itu percaya. Nah, setelah kita mengetahui yang seperti itu, akhirnya dia seseorang bukan nabi, bukan rasul, nggak mendapatkan wahyu, tapi kok ngaku-ngaku punya ilmu gaib. Nah, ini baru. Kalau orang yang cerita tentang gaib apa yang akan terjadi, dia itu seorang nabi lalu membawa mukjizat, dia seorang rasul membawa mukjizat, oh itu nabi, itu rasul, ada mukjizat terbukti.
Tapi seseorang itu bukan nabi, bukan rasul karena nggak ada mukjizat, tapi ngaku kepada yang gaib, inilah namanya tauhid. Apalagi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana al-aqib, saya nabi penutup. Akhirnya la nabiyya ba'di, sudah tidak ada lagi nabi sesudah saya. Nah, pada kondisi sudah tidak ada nabi, tidak ada rasul, wahyu sudah tutup. Sementara tahu yang gaib itu butuh wahyu sesudah Nabi SAW, kok ada orang yang mengatakan nanti akan terjadi begini, 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 dan kenyataannya nggak terbukti. Makanya wong sing ngomong kayak begitu, dia masuk wilayah dari pemahaman makna tauhid. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 terjadi kiamat. Pernah kan isu seperti itu? Mana buktinya? Ngelabus kan? Nah, itu termasuk pembahasan anak tauhid. Itu mukadimah global memahami tentang di antara jenis tauhid adalah orang seperti itu. Akhirnya siapapun yang punya gaya sama, maka itu adalah termasuk tauhid. Makanya kita tidak boleh percaya. Kalau kita sampai mempercayai, berarti di sana ada penganggapan Tuhan itu dua. Itu termasuk perbuatan melampaui batas, salah besar, bahkan masuk kepada kesyirikan. Nah, sekarang kita baca dalilnya, bahasanya yang tahu perkara gaib itu adalah hanya Allah, sebagaimana nukilan dari surah Jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 26 sampai 27. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul wa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah adalah alimul ghaib, zat yang mengetahui perkara gaib, termasuk apa yang akan terjadi. Fala yudhiru ala ghaibi, maka Allah tidak menampakkan ilmu gaibnya ahadan pada seorang pun. Itu dimiliki Allah sendiri. Makanya bila kita baca pada bagian akhir surah Luqman, Allah memiliki kunci-kunci yang gaib, diantaranya kapan turun hujan, kapan seseorang akan mati, di mana bayi yang lahir ini nanti nasibnya gimana. Yang jelas saja Allah menjelaskan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Orang tidak tahu apa yang hendak ia perbuat hari esok, itu manusia. Tapi Allah itu yang maha tahu. Itu menunjukkan ilmu gaib itu milik Allah saja. Makanya apabila dia bukan nabi, bukan rasul, kok ngaku-ngaku, itu tauhid. Karena dia datang tidak membawa mukjizat. Kalau rasul datang membawa mukjizat, memang dapat pengecualian. Tahunya karena diberitahu, Allah firmankan illa manir tadha, kecuali yang Allah meridhai min rasul, dari utusannya. Dengan dituruni wahyu, akhirnya bisa membongkar apa yang terjadi, begini dan seterusnya. Supaya nggak dicuri oleh pencuri, maka Allah membuat pemasangan penjagaan. Fa innahu yasluku min bani yati wa min khalfi rasada. Allah memberi penjaga-penjaga dari arah depannya, dari arah belakangnya, sehingga tidak ada yang mencuri. Kalau ada yang mencuri berita, itu adalah bentuknya setan.
naik ke langit untuk menyadap berita antar malaikat. Ketika Allah menetapkan sebuah ketetapan, dipanggil malaikat, saya hendak membuat ketetapan begini. Ketika malaikat turun kepada yang lain-lain ditanya, Allah menetapkan apa? Allah menetapkan begini. Nah, pembicaraan itu sering dicuri, dikuping oleh setan yang naik ke langit sana. Bila benda langit berapi mengetahui akan dibakar, kadang juga sing jenenge maling, kecolongan juga. Akhirnya berita itu dibawa ke bumi, disampaikan kepada telinganya dukun, yaitu pihak yang dianggap wong pinter, tahu yang akan terjadi. Ya, masyarakat datang untuk menanyakan nasib barang yang hilang, untuk meramal. Itu dibumboni dengan 100 kedustaan. Makanya kadang siji bener hasil curian, sisanya bohong. Ketika terbongkar bohongnya, dia tuh ngomong, loh kemarin kan bener toh. Yang kadang masyarakat akhirnya mau. Dan itu jelas perdukunan yang seperti itu. Yang dikatakan wong pinter kadang mengatakan yai, kadang roh sadurunge winarah. Sehingga banyak orang datang untuk menanyakan barang hilang, menanyakan nasibnya, menanyakan apa yang akan terjadi, dan macam-macam. Sehingga masuk kepada jenis ramalan bintang, ramalan garis nasib, coret-coret di tanah, melihat telapak tangan, melihat kuku, nanti akan begini, 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 dan sebagainya. Termasuk nanti pekerjaanmu apa, jodohmu di mana, baiknya kamu bikin rumah menghadap kemana, dan semisalnya. Maka gaya-gaya seperti itu adalah masuk wilayah gaya togut, orang yang sok ngaku-ngaku tahu gaib pada itu tidak. Karena kenyataannya dia bukan nabi, bukan rasul, nggak dapat wahyu kok cerita. Berarti kalau gitu menyamai kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu bentuk melampaui batas. Makhluk gak punya sifat ketuhanan kok ngaku punya sifat ketuhanan. Nah, kebablasan kan. Itu namanya togut, dan itu dosa besar, itu pasti pembohong. Bahkan mengaku sebagai makhluk yang punya sifat ketuhanan. Bila sudah begitu, itu nanti akan masuk kepada kesyirikan. Lalu ditegaskan juga pada surah Al-An'am ayat yang ke-59, wa indahu mafatihul ghaibi, di sisi Allah kunci-kunci yang gaib ada, tapi indera manusia tidak tahu, tapi Allah yang tahu, Allah yang memberitahukan. Itulah nabi, itulah rasul, ada mukjizatnya. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya dia saja. Ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah tahu apa yang ada di daratan dan juga apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak gugur dari selembar daun, illa ya'lamu, kecuali Allah Maha tahu. Wala habatin, tidak juga biji-bijian, fi dhulumatil ardi, yang gugur di dalam gelapnya malam. Wala rotbin, tidak juga barang yang basah. Wala yabisin, tidak juga barang yang kering. Illa fi kitabin mubin, kecuali pada kitab yang nyata. Maknanya Allah Maha tahu. Makhluk gak bakal tahu. Kalau ada makhluk sok tahu, nah itu namanya tauhid. Kenapa? Melampaui batas. Nggak tahu kok ngomong tahu. Akhirnya menipu, dusta, bohong, mengaku sebagai ketuhanan. Akhirnya menjerumuskan makhluk. Ujung-ujungnya menguasai orang bodoh untuk diambil hartanya. Karena orang yang datang itu biasanya membawa sesuatu. Makanya Allah membongkar kedok mereka supaya nggak jadi korban. Itu tadi pembahasan tauhid yang kita kaji pagi hari ini.
Makanya bila kita mendengar di masyarakat ada orang yang ngaku kayak begitu, jelas itu adalah perkara yang wajib untuk ditolak, tidak bisa dipercaya, sehingga tidak menjadi korban dan kita gantungkan nasib kepada Allah. Tugas kita adalah beramal yang real untuk bekal hari akhir nanti. Itulah yang jadi kesibukan kita. Berikutnya kita masuk pada materi yang kedua di kitab Al-Wajiz, memahami kitab dan sunnah, kitab karya Syekh Abdul Latif Badawi, semoga Allah menjaganya. Masuk pada tema sujud sahwi, yaitu orang di dalam sholat lupa, lalu untuk menetralkan kesalahan di dalam kelupaannya itu dengan cara sujud. Aku sholat salah, nah tebusannya itu dengan cara sujud. Sabata telah pasti, hadis telah sahih menceritakan bahwa anak Nabi SAW karena ada yasul pernah lupa di sholat di dalam sholat. Sakit lali mboten bisa. Siapapun. Kenapa? Karena al-insanu makhluk wan nisyan, manusia banyak berpotensi salah dan lupa. Loh, katanya Nabi itu maksum. Ya betul. Mana buktinya? Buktinya ketika lupa turun wahyu, itu namanya maksum. Selain Nabi tidak maksum, maknanya ketika lupa nggak turun wahyu, gitu kan? Makanya Nabi ketika salah dituruni wahyu, akhirnya diluruskan. Wasoha, dan telah benar juga anhu dari Nabi SAW anaukal pernah menjelaskan innama ana basyarun, sesungguhnya saya juga manusia. Maknanya semisal kamu. Ansa kama tansauna, saya lupa sebagaimana kalian juga pernah lupa. Wa idza nasitu fadzakiruni, maka jika saya lupa maka ingatkan saya. Hadisnya rawahu Ibnu Majah di dalam Al-Irwa, dia adalah memiliki nilai sahih. Akhirnya kita pun juga pernah, bahkan sering, lalu untuk menetralisir kesalahan di dalam sholat, di sana ada sujud sahwi. Kemudian bentuknya seperti apa? Di sini ada perinciannya awalan. Idza qama min rak'atayil fardhah. Artinya idza taraka atasyahhuda al-awwal, ketika orang itu kebablasan berdiri dari 2 rakaat wajib, mestinya semisal tahiyat awal lali kebablasan ngadeg, akhirnya tahiyat awalnya tertinggal. Maka kesalahan seperti itu nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Lalu berdirinya itu sudah kadung jejeg, makanya jangan turun. Kalau berdirinya itu cek proses, cek membungkuk, kemudian ingat atau diingatkan, nah itu nanti tidak sahwi, tidak mengapa. Kenapa? Salah gak situ. Tapi bila sudah kadung berdiri jejeg, ternyata belum tahiyat awal, lupa kalau begitu, maka teruskan saja. Akhirnya tahiyat awalnya tidak dikerjakan, di situ nanti diganti dengan sujud sahwi. An Abdillah ibni Buhainah radhiyallahu anhu qala shalalana, salat bersama kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, rakaat ini min ba'dis sholawati, sebanyak 2 rakaat di antara sebagian sholat. Summa qama falam yajlis, kemudian beliau berdiri tidak duduk. Wa qama nasumahu, maka manusia berdiri bersamanya. Falamma qadha sholatu, ketika selesai sholatnya, wa nadharna taslima, kami tunggu salamnya.
Kabbara qabla taslim, beliau bertakbir sebelum salam. Fasajada sajadata, ini sujud 2 kali. Wa jalisun, dimana dalam keadaan duduk tahiyat. Summa salama, setelah sujud 2 kali baru salam. Itu hadis pertama. Yang kedua dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum min raka'ataini," apabila berdiri satu di antara kamu dari 2 rakaat, wayat tahiyat awal tapi lali, akhirnya ngadeg. Falam yastatima, berdirinya belum sempurna, cik membungkuk. Dia ingat atau diingatkan. Belum sempurna kok iman berdirinya, fal yajlis, silahkan dia kembali duduk. Fa ini statama, bila sudah kadung sempurna kok iman berdirinya, fala yajlis, jangan duduk lagi, jangan duduk. Kenapa? Kadung berdiri. Ya, diingatkan jamaahnya diajak ngadeg. Karena imam kadung berdiri, jamaahnya harus ikut. Dengan oleh ke belakang diberikan isyarat supaya ikut berdiri. Wa yasjudu sajdatai sahwi, dan sujud dengan 2 kali sujud, dan itu dikerjakan sebelum salam. Ini jenis kesalahan yang pertama, yang dengan salah semisal itu diadakan sujud sahwi, yaitu mestinya dapat 2 rakaat itu tahiyat awal, tapi kebablasan kadung berdiri dan sudah tegak. Maka ketika ingat atau diingatkan, jangan kembali duduk, tapi terus saja. Maka dengan tidak tahiyat awalnya itu nanti diganti dengan sujud sahwi, sujud 2 kali, bacanya sebagaimana bacaan sholat wajarnya, bacaan sujud wajarnya, yaitu dikerjakan sebelum salam. Jadi membaca tahiyat sampai selesai, doanya sampai selesai, mestinya gilirannya salam. Nah, ini sujud dulu, Allahu Akbar, membaca bacaan sujud, Allahu Akbar, membaca bacaan duduk. Di antara 2 sujud, Allahu Akbar, membaca bacaan sujud, Allahu Akbar, nah, lalu salam. Makanya sujud sahwinya itu adalah sebelum salam. Ibaratnya nempel, dan nempel itu masih ada di dalam. Yang kedua, idza qala khamsan, ketika sholat kebablasan jumlahnya 5, mestinya 4, duduk tahiyat awal, bablas ngadeg, dan itu sudah kadung tegak berdiri, teruskan saja, maka akhirnya jadi 5. Tapi apabila masih membungkuk, kemudian ingat atau diingatkan, lalu duduk, berarti nggak situ salah. Makanya itu nanti tidak usah sujud sahwi. Kenapa? Salah gak situ. Dalilnya an Abdillah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW sholat duhra khamsan, sholat duhur sampai 5. Selesai sholat, fakilalahu, ditanyakan, zita fi sholat, apakah ditambahi di dalam sholat? Faqala, beliau balik tanya, wa madaka, apa kuwi? Qala, dia menjawab, sholaita khamsan, engkau tadi sholat 5 rakaat. Di hadis yang lain ditanyakan kepada yang lain, bener ya laporannya tadi? Yang mengatakan betul, jadi kakean. Fasajata sajadata ini, maka beliau sujud 2 kali. Jamaah diberitahu dulu, hadirin, tadi sholatnya kebanyakan 5, makanya itu butuh untuk dipotong. Maka caranya dengan sujud sahwi. Maka ditata shaf, kemudian dikatakan takbir Allahu Akbar, menuju ke sujud, bacaan sujud, Allahu Akbar, duduk, bacaan duduk, Allahu Akbar, sujud, bacaan sujud, Allahu Akbar, duduk, langsung ditutup dengan salam. Yaitu pada masa lama sujud sahwi dikerjakan sesudah salam. Itu contoh kasus kedua macam kesalahan
yang macam salah seperti itu ternyata diganti dengan sujud sahwi. Kita ansur dua dulu insyaallah. Berikutnya jenis salah itu apa saja, yang bila mengalami salah seperti itu nanti diganti dengan sujud sahwi. Insyaallah masih ada beberapa poin bersama kesimpulannya yang telahnya kita kaji waktu depan. Semoga yang kita kaji pagi ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.